Bentar, kita coba tes keyboardnya. Oke, jadi teorema dasar kalkulus, saya tuh pengen nekenin definisi ya, definisi integral tentu ya, definisi integral tentu, definisi integral tentu itu gimana? Gimana? Integral dari A sampai B fx dx, ya. Jadi integral tentu itu sebenarnya apa? Limit jumlah Riemann ya. Limit, ini limit ya, jumlah Riemann. Oke. I sama dengan 1 sampai N ya, ini jumlah dari f x i bar delta x. Di mana nanti x i barnya itu akan bergantung sama metodenya. Misalkan kalau Riemann kiri, kalau Riemann kiri, x i barnya sama dengan apa? X i min 1 kan? Kalau Riemann kanan, x i bar sama dengan x i gitu ya. Dan seterusnya ya. Satu lagi ada Riemann ini sih, Riemann tengah ya. Itu maksudnya ya. Oke. Jadi formula umumnya kayak gitu ya. Formula umum integral tentu ya. Oke. Ya, makanya saya lebih buat umumnya x i bar aja gitu ya. Oke. Tapi kita nggak mungkin dong ngitung integral tentu pakai limit terus menerus gitu ya. Oke, sama kayak kita ngitung turunan. Turunan itu awalnya kan pakai definisi limit ya. Oke, turunan itu kan awalnya kan pakai limit h menuju 0 gitu ya. Tapi kan kalau ngitung limit ngabisin waktu kan. Oke. Ya ini menghabiskan waktu kalau ngitung pakai limit. Nah, tapi kita bisa pakai aturan gitu ya. Oke, kita gunakan aturan. Ada aturan apa aja di turunan? Ya, aturan pangkat, aturan trigonometri, aturan perkalian, aturan pembagian gitu. Jadi kita bisa langsung pakai aja, nggak usah pakai ngitung limitnya gitu. Kan capek ngitung limit, sama kayak definisi integral tentu gitu ya. Kita ngitung integral tentu nggak usah pakai limit, tapi pakai teorema dasar kalkulus gitu ceritanya. Jadi TDK itu kayak aturan ya, kayak aturan gitu ya, aturan integral gitu ya, aturan integral tentu gitu ya. Dan kita punya dua macam TDK, TDK 1 sama TDK 2. Gimana bunyi TDK 1? Bunyi TDK 1 adalah d per dx dari integral tentu dari A sampai X ft dt sama dengan fx ya. Begitu kan ya? Itu bunyi dari TDK 1. Oke. Ya kalau mau bantu ngomong bantu aja ya kayak saya nanya-nanya. TDK 2 bunyinya gimana? Pertama ngitung apa dulu TDK 2 tuh? Ngitung anti turunan dulu ya. Jika integral dari fx anti turunan dari fx adalah f besar x gitu kan ya. Itu kan ya. Ini kan anti turunan dari f kecil x kan. Anti turunan dari f kecil x adalah f besar x. Maka apa? Maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan, biasanya kan kita ngitung dulu rumus anti turunannya kan, atau rumus integralnya, terus kita masukin batas dari A sampai B. Kemudian kita masukin yang atas, dikurangi, masukin yang batas bawah. Kayak gitu ya. Jadi TDK 1 TDK 2 ini simple sebenarnya ya. Di mana TDK 1 itu adalah hubungan antara turunan sama integral. Hubungan antara turunan sama integral gitu.
hubungan antara turunan sama integral. Karena kalau di apa namanya? Kalau di di anti turunan kan d per dx dari integral fx dx kan sama dengan fx lagi kan ya? Kayak gitu ya, bisa dibayangin kayak gitu ya. Ya maksudnya kalian bayangin aja deh, integralin misalkan integral x misalkan. Misalkan integral x. Misalkan integral x. Kalau diintegralin x itu jadi apa? Jadi x kuadrat per 2 ditambah c kan ya? Tambah c. Jadi kalau diintegralin pangkatnya naik 1. Ya kan? Diintegralin pangkat naik. Terus diturunin lagi. Kalau diturunin hasilnya apa? X kuadrat per 2 turunannya apa? 2x kan? 2x. 2x bagi 2x kan? Dan turunan konstanta adalah 0 gitu. Jadi kayak pangkatnya dinaikin, kemudian diturunin lagi. Ya bakal balik lagi lah ya. Jadi kayak gitu. Atau misalkan kalau kita mau pakai pendekatan dari TDK2 sebenarnya bisa aja ya. Pendekatan dari TDK2 bisa aja. Misalkan ngitung d per dx dari integral dari 1 sampai x misalkan gitu ya. T dt. Nah, kenapa dalam T di sini? Kenapa ke dalam T bukan dalam X? Karena X-nya udah dipakai. X-nya dipakai di sini ya. X-nya udah dipakai di situ. Jadi jangan jangan huruf X lagi dong. Huruf yang lain bisa FTDT, bisa FUDU, bisa FSDS. Kayak gitu. Nah, ini kan yang kita lakukan kan hal yang sama. Misalkan mau pakai TDK2 ngebuktiinnya. D per dx dari, nah integral dari T apa? Kalau dalam T. T kuadrat per 2 kan ya. Oke. Tapi C-nya nggak usah ditulis sih sebenarnya. Kan nanti kan ujung-ujungnya dikurangin juga C-nya. C kurang C kan 0. 1 sampai X gitu kan. Sama dengan D per dx dari, masukin X kan ya. Masukin batas atas, X kuadrat. Terus masukin 1 kan. Kurangi masukin 1. 1 per 2. Nah, 1 minus 1 per 2 jadi apa? Jadi konstanta juga kan. Jadi sebenarnya bentuknya tuh ya sama aja gitu ya. Dimana ada versi yang integral biasa, integral tak tentu, sama versi integral tentu. Ya, ini kan bakal jadi 0 nih. Ini bakal jadi 0. Ya, ini juga diturunkan bakal jadi 0 kan. Maksudnya begitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh turunan dari integral ya dirinya sendiri gitu ya. Ya, sama dengan X lagi kan ya. Jadi pendekatannya sama sebenarnya gitu ya. Sehingga nanti yang ini tuh, yang merah yang ini tuh anti turunan juga ya. Anti turunan juga. Dimana anti turunannya tapi bukan yang umum, tapi yang khusus. C-nya itu udah tertentu gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya inilah TDK1 sama TDK2. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ya, tapi yang perlu ditekankan di sini ini ya, kalau untuk TDK1 terutama ya. Kalau TDK2 kan sebenarnya eh, menghitung integral tentu kan ya. Secara umum ya, TDK2 ya. Tapi TDK1 gini, kalian tuh nggak perlu cari apa namanya? Nggak perlu lakukan proses ini sebenarnya ya. Nih, kalian nggak perlu lakukan proses ini. Ini nggak perlu sebenarnya ya kalau TDK1 ya. Kenapa? Ya maksudnya ya ngapain gitu ya? Ngabisin waktu muter-muter gitu ke TDK2. Padahal kan langsung pakai TDK1 gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya d per dx dari integral 1 sampai xt dt, ya langsung aja. T-nya diganti sama x ya kan? T diganti jadi x jadi fx kan? Nah, kayak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya nggak perlu ya yang ini tidak perlu gitu ya. Tidak diperlukan gitu ya. Kalau di TDK1 ya, tidak diperlukan. Langsung aja x. Kenapa? Karena kan sering, maksudnya gini, coba kalau kamu disuruh integralnya, misalkan nggak bisa diintegralin, fx-nya, ft-nya gitu, kan bahaya kan ya. Justru kita langsung pakai TDK1 aja gitu ya. Oke, ini cuman ilustrasi aja gitu ya. Kenapa turunan dari integral itu dirinya sendiri?
Ya iyalah, kan saling kebalikan ya. Saling kebalikan. Kalau turunan pangkatnya naik, turunan pangkatnya turun. Balik lagi kan? Gitu ilustrasinya. Oke, yaitu TDK1, TDK2. Nah, di sini saya mau jelasin dulu tentang TDK2 gitu ya. Terutama ini, TDK2 tuh yang paling penting apa sih? Yang paling penting apa sih? Menentukan anti turunan, menentukan rumusnya. Ini yang paling penting nih di sini. Yang paling penting menentukan rumusnya. Ini kan materi apa? Anti turunan kan ya? Oke, ini kan maksudnya anti turunan ya. Anti turunan ini. Atau integral tak tentu gitu ya. Yang itu paling penting di sini. Berarti kan harus ingat materi apa? Materi di bab 3 ya. Materi di bab 3 gitu. Misalkan contoh sederhananya misalkan yang tadi aja ya, integral dari 1 sampai 3 x dx misalkan. Ya kita masukin aja. Kita cari dulu ininya nih. Cari dulu nih. Oke, kita cari dulu nih anti turunannya. Kita cari dulu anti turunan dari x apa? X kuadrat per 2 gitu kan. Dihitung dari 1 sampai 3. Ya terus masukin aja kan. Masukin 3, kurangi, masukin 1. 8 per 2 berapa? 4. Nah, gitu ya. Ingat ya, anti turunan, rumus anti turunan ya. Kayak gitu. Oke. Makanya sih saya mau ingetin ini sih tentang anti turunan ya. Eh, Anti turunan tuh gimana? Mungkin saya sebutnya ini aturan langsung ya. Sekalian ingetin. Ntar dulu ya. Nanti ada rehat maghrib dulu ya. Ntar lanjut lagi ya. Nah, jadi yang tadi integral x itu kan namanya aturan apa? Aturan pangkat kan, gitu ya. Nah ini saya apa ya? Ingetin ke kalian gitu ya. Saya sebutnya aturan langsung aja ya. Yang pertama ada aturan pangkat. Jadi integral x pangkat n dx sama dengan apa? Sama dengan apa? Kelar. Mengingatkan. Sama dengan x pangkat n ya pangkatnya tambah 1 ya. X pangkat n plus 1 per n plus 1. Gampang ya? Pangkatnya tambahin 1 aja. Terus bagi pangkatnya. Jangan lupa tambah C. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? N-nya harus gimana? N-nya. Ini nggak bisa sembarangan N ini. N-nya punya syarat. N-nya nggak boleh gimana? Aku salah sih ngomong gini. Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Nggak ada yang salah benar. Coba lihat yang nomor 24. Katanya katanya kata kalian. Katanya kata siapa? Oke, apa? N-nya nggak boleh apa? Tidak boleh min 1. Min 1. Kenapa? Karena kalau min 1 Soalnya jadi nanti 0. Betul, penyebutnya 0 ya. Good. Oke, N-nya nggak boleh min 1 ya. Nanti kalau ketemu bentuk integral x pangkat min 1 atau integral seper x itu berarti kita belum belajar gitu ya. Walaupun nanti belajar di bab 6. Kalau untuk N-nya min 1 ya. Jadi untuk N min 1 belajar di bab 6. You know lah nanti apa. Nah, kemudian ada aturan apa? Aturan trigono ya. Aturan trigono, mungkin saya kasih nama ya. Ini aturan pangkat ya. Ini aturan pangkat. Aturan pangkat. Terus kemudian kita juga punya aturan trigono ya. Aturan trigono gimana? Ya integral sin sama integral cos saja ya. Integral sin adalah min cos ya. Jangan ketukar sama turunan ya. Ini anti turunan. Oke, jangan sampai salah. Kemudian integral dari cos sin ya. Sin X. Betul. Karena turunan sin itu cos ya. Kebalikan aja pikirnya gitu ya. Apa yang diturunkan hasilnya sin. Apa yang diturunkan hasilnya cos gitu ya.
Terus kemudian ada beberapa lagi, integral secant kuadrat X. Apa yang diturunkan hasil secant kuadrat? Ya tangen. Ya. Kemudian, ya satu lagi lah kali ya, integral secant tangen. Integral secant tangen, apa? Secant ya. Oke, jadi berpikirnya kebalikan dari turunan ya, integral tuh. Oke. Udahlah, yang kosekant kuadrat, kosekant kotangan itu mirip polanya ya. Nah, tapi atau sama beberapa sifat lagi ya. Ini juga sifat penting nih, sifat aljabar ya. Sifat aljabar itu ya yang basic-basic aja ya. Misalkan kayak integral dari fx ditambah gx. Jadi integral dari penjumlahan dua fungsi adalah tinggal dipisah aja ya. Integral fx tambah integral gx. Oke, gitu ya. Demikian juga pengurangannya ya. Demikian juga pengurangannya, kayak gitu juga sifatnya. Terus sifat apa lagi? Kelipatan fungsi ya. Integral dari kelipatan fungsi adalah kelipatannya bisa dikeluarin. Karena kelipatan ini tidak ada X-nya gitu ya. Oke, begitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau integral kita itu bentuknya nggak ada yang kayak gini. Ya, kayak gini atau penjumlahannya atau pengurangannya atau perkalian dengan konstantanya gimana? Ya, misalkan masalahnya kayak gini. Masalahnya misalkan bagaimana kalau kita ketemu, kan tadi kan kalau integral X itu gampang ya. Integral X kuadrat. Tapi kalau bentuknya kayak gini gimana? Integral dari 3x min 3 dikali x kuadrat min 2x plus 11 pangkat 99 misalkan. Bisa nggak ini pakai aturan langsung? Bisa nggak? Aturan pangkat bisa nggak? Bisa nggak pakai aturan pangkat? Jawabannya nggak bisa ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Kalau kamu mau memangkatin ini 99 kali. Pangkat 99 kali, kemudian dikalikan ini, terus nanti pakai aturan pangkat. Silakan, tapi mau dipangkat 99 kali? Nggak mungkin ya. Sebenarnya mungkin aja, cuman peluangnya susah gitu ya. Susah ya kalau mau pangkatin 99 kali. Jadi sulit ya kalau pakai aturan pangkat ya. Yang kita lakukan adalah aturan substitusi. Nah, aturan substitusi yang kedua nih, level kedua. Aturan substitusi. Gimana aturan substitusi? Jadi bentuknya kayak gini. Integral dari, jadi kita pilih U-nya. U sama dengan UX. Oke, pilih U sama dengan UX sehingga ada kelipatan, ada U aksen ya. U aksen atau kelipatannya ya. Kelipatannya nanti tinggal taruh sini aja kan ya. Gitu. Pilih U supaya apa? Supaya ada U aksennya, turunannya. Pilih U supaya ada turunannya di situ atau kelipatannya. Oke, ya. Jadi kita pilih U-nya ini. Ini jadi U nih. U sama dengan UX. Dan ini jadi apa kira-kira? U aksen itu apa U aksen? DU per DX. Terus dikalikan DX. DX-nya dicoret dong. Jadi apa? Jadi DU. Nah, tujuan substitusi adalah mengubah dari variabel X menjadi variabel U. Ya. Namanya juga substitusi ya.
Substitusi itu artinya mengganti ya. Mengganti dari variabel X. Ya, di sini kan ada huruf X semua kan. Ini kan semuanya huruf X. Nanti diluaskan aja di huruf U semua. UX-nya jadi U. U aksen X dx-nya jadi DU. Nah, harapannya ini adalah integral. Integral apa? Integral langsung. Ya, pakai aturan langsung gitu ya. Gitu harapannya. Kalau misalkan masih nggak bisa langsung, mungkin substitusi lagi gitu ya. Atau mungkin gini, pokoknya gini, idenya gini. Kalau kalian substitusi, U sama dengan gitu ya, dan masih ada X-nya di sini, kalau di sini masih ada X-nya, berarti kalian salah pilih U ya. Oke? Kalau salah pilih U, terus gimana Kak? Ya coba lagi, cari yang lain. Kayak gitu ya. Masalah yang tadi nih ya, kita coba selesaikan. Nih, masalah yang tadi nih. Nah, ini kan aturan pangkat jelas nggak bisa kan ya? Kira-kira substitusi apa? Nah, andaikan aja nih, andaikan U-nya tuh 3X min 3. Andaikan ya. Andaikan U-nya 3X min 3. U aksennya apa? U aksennya apa? Kalau U sama dengan 3X min 3, U aksen sama dengan 3. 3. Ini 3 nggak? Enggak. Enggak. Berarti nanti masih ada X-nya. Gagal berarti. Bukan itu U-nya. Justru U-nya adalah ya X kuadrat min 2X plus 11. Kenapa? U aksennya kira-kira berapa? 2X kan ya? Kelipatan X gitu kan ya? Nah, mungkin inilah yang bakal kita bisa ubah jadi DU gitu. Gitu maksudnya. Berarti U-nya itu harus kelipatan yang lainnya gitu ya, Kak? Gimana? U harus kelipatan. Bukan. Gimana? U harus Oh, maksudnya yang lainnya tuh harus ada kelipatan dari si U-nya itu. bukan. Pilih U supaya ada kelipatan dari U aksen. Ngerti gak? Oh ya, oke. Ini coba kita cek aja ya. Kita cek DU kan butuh U aksen kan kalau mau ngecek DU ya. Kan butuh U aksen kan. Jadi DU sama dengan apa? DU per dx-nya apa? U aksennya apa? 2x min 2 kan? Jangan lupa dikalikan dx, gitu ya. Dan kamu lihat, 3x min 3 kelipatan dari 2x min 2 nggak? Ya iya. Ya kan? Iya kan? Nah, nanti kita fokusnya ke 3x min 3 aja belakangan. 3x min 3 dx-nya belakangan dulu ya, gitu ya. Nanti kita fokusnya ke 3x min 3 dx ya. Belakangan tapi. 3x min 3 dx sama dengan, ya tinggal kalikan berapa? DU-nya. Kalikan 3 per 2. Nah, nanti bakal berubah semua jadi U. Ya, ini misalkan I lah ya. Jadi I sama dengan integral dari, oke, 3x min 3 dx-nya belakangan. Saya tulis x kuadrat min 2x plus 11 itu jadi apa? Jadi U. U pangkat 99. Dikali sisanya apa? 3x min 3 dx adalah 3 per 2 DU. Nah, ini aturan pangkat nggak? Aturan pangkat. Jadi 3 per 2-nya bisa dikeluarin. U pangkat 99. Tambah 1, U pangkat 100. U pangkat 100 dibagi 100. Jangan lupa tambah C gitu ya. Pinjam dulu 100 ya. Gitu. Kenapa sih ini 100? Jokes. Berarti ini sama dengan, nah, tanggung jawab dong. Variabel kita dalam apa? Dalam X kan? Balikin lagi ke X. Jadi, saya langsung ini aja ya. 3 per 200. Ya kan ya? Dikali, U-nya apa tadi? U-nya? Itu ya. X kuadrat min 2X plus 11 pangkat 100 tambah C. Jangan lupa tambah C ya kalau integral tentu. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Aman ya. Jadi sebenarnya U-nya itu coba-coba sebenarnya ya. Cuma nanti kita bakal kelihatan pasangan U sama U aksen. Jadi lihat pasangan U sama U aksen ya. Biasanya kalau U-nya polinom,
pangkatnya lebih tinggi 1 daripada yang lainnya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, yang pangkat 2 jadi U-nya. Yang pangkat 1 jadi U aksen. Gitu kan. Atau biasanya kalau U-nya sin, U aksennya kos. Gitu. Jadi lihat aja pasangan U aksennya dilihat aja. Yang mana yang jadi U, mana yang jadi U aksen gitu. Itulah patokan kita memilih U. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana kalau misalkan sekarang punya batas integral tentu. Tadi kan tak tentu ya. Nah, kalau misalkan integralnya tentu gimana? Ada batasnya sekarang. Saya kasih batasnya, misalkan dari A sampai B gitu ya. Dari A sampai B. Nah, idenya sama sih, emang kalau mencari integral apa? Kalau mencari integral tentu harus cari integral tak tentunya atau anti turunannya. Oke, misalkan batasnya yang di sebelah kiri A sampai B. Kalau yang di ruas kanan jadi apa batasnya? Tahu nggak? Kira-kira masih A sama B nggak yang di ruas kanan? Enggak. Diubah. Enggak. Diubah jadi apa? Maksudnya kenapa harus diubah? Alasannya kenapa? Atau pokoknya kasih alasan lah, alasan ke saya gitu. Kenapa harus diubah? Atau kenapa gitu? Kenapa harus diubah atau harus jadi apa gitu? Terserah. Kenapa coba? Ini salah ya kalau A sampai B. Yang benar apa? Gini, yang di ruas kiri A sama B itu dalam variabel apa? Dalam variabel X. Ya kan? Karena kalau kita integralkan kan hasilnya F besar X kan. Terus ya kan X-nya yang dimasukin kan. X sama dengan A, X sama dengan B. Sedangkan ini dalam U. Ini dalam U nih. Berarti bukan A sampai B. Justru A sama B-nya dimasukin ke mana? Ke U. Berarti ini jadi UA. Ini jadi UB. Kayak gitu. Jangan lupa diubah. Ya. Jadi kalau untuk substitusi di aturan di integral tentu ya, aturan substitusi di integral tentu, nggak cuman fungsinya aja yang berubah, tapi batasnya juga berubah. Semuanya berubah. Dari X jadi U. Termasuk batas-batasnya juga. Jangan sampai batasnya nggak diubah. Bakal salah. Bakal tidak sama dengan. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Contoh sederhananya misalkan kita punya I atau misalkan contohnya disuruh hitung integral dari berapa ya? Integral dari 1 sampai, ntar mikir dulu. 1 sampai 36 akar 3 tambah akar X dibagi akar X dx. Nah, misalkan kayak gitu. Pertama, bisa nggak cari anti turunan dari bentuk ini? Pakai aturan langsung. Jelas nggak bisa. Kalau yang mau ngechat lewat mulut aja ya. Saya nggak bisa buka chat nih. Sekali lagi ya. Jadi ini bisa nggak pakai aturan langsung? Jawabannya nggak bisa ya. Mana ada bentuk aturan langsung kayak gitu? Ribet kayak gitu. Nggak ada kan? Ya, nggak bisa ya pakai aturan langsung. Berarti pakai aturan substitusi. U sama dengan apa kira-kira? U sama dengan apa? Kita coba-coba kan sebenarnya. U sama dengan apa kira-kira? Kalau U sama dengan akar X, mungkin nggak akar X yang ini? Mungkin nggak U sama dengan akar X yang ini?
Mungkin nggak U-nya ini? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena turunan dari akar X 1/2 akar X. Ini bukan 1/2 akar X ya, ataupun kelipatannya ya. Jadi U-nya nggak bisa akar X. Ataupun ya akar X yang di atas juga ya. Karena maksudnya masih ada ininya loh, masih ada 3-nya itu loh. Nanti bakal double sub. Nanti kalau misalkan U-nya akar X yang di sini, bakal substitusinya 2 kali. Nah, untuk menghindari itu, kita justru U-nya tuh apa? 3 plus akar X. Kenapa U-nya 3 plus akar X? Karena DU-nya adalah, U aksennya apa? 1/2 akar X dikali DX. Nah, ini kan ada 1/2 akar X DX di sini. Iya nggak? Ada U sama U aksen atau kelipatannya. Jadi, ya udah ini easy ya. Sama dengan integral dari, batasnya berubah nggak? Berubah. Masukin satunya ke U. 3, 1 ya, 1 ya. Ini UX, U1, U1. 3 tambah akar 1, 4. 3 tambah akar 36, 3 tambah 6, 9. Nah, tuh. 1/2 akar X dx-nya nanti dulu ya. Ya, saya hitung dulu deh, saya hitung. 1/2 akar X dx apa? 2 DU kan ya? 2 DU kan? Nah, gitu. Berarti nanti 1/2 akar X dx-nya belakangan. Ini dulu akar 3 tambah akar X, U kan? Oke. Terus sisanya apa? 2DU. Nah, ini bisa pakai aturan apa? Aturan pangkat lagi kan? Kamu nanya, itu tadi dapat 1/2 akar X dari mana ya? Turunan ini. U aksen X dx kan? DU itu. Oh iya. Nih, masa lupa? Ini kan DU kan? Ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini integralin aja. 2-nya dikeluarin. U pangkat setengah. Ya kan? Setengah tambah 1. Ingat ya, ingat lagi ya. Pangkatnya tinggal tambah 1. Makanya tadi saya tambah 1. Setengah tambah 1, 3/2 kan? U pangkat 3/2 dibagi 3/2. Dihitung dari 4 sampai 9. Nah, konstantanya dulu aja. 1 bagi 3/2, 2/3. 2/3 kali 2, 4/3. Terus masukin X-nya. Atau ini U-nya berarti ya. Kan ini U-nya kan, 9 sama 4 itu. 9 pangkat 3/2 kurangi 4 pangkat 3/2. Sama dengan 4/3 dikali 9 pangkat 3/2 itu 9 pangkat setengah pangkat 3. 9 pangkat setengah 3 pangkat 3, 27. 2 pangkat 3, 8. Gitu. 19 kali 4, 76 ya. 19 kali 4, 76. 76/3. Oke, kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Ini basic banget ya. Maksudnya ini kalian perlu banget buat bab 5 ya. Kalau bab 4-nya nggak bisa, bab 5-nya, waduh udah susah. Kak, maaf itu tadi 4/3 dari mana? 4/3 ini 2 dibagi 3/2. 2 dibagi 3, 2 dikali, atau saya fokusnya gini, 1 bagi 3/2 apa? 2/3. 2/3 kali 2, 4/3. Udah beres. Oke. Jelas? Kita tuh bisa misahin konstantanya. Kan ada sifat. Sifat integral kan konstantanya bisa dipisah. Nih, tuh, lihat. Tuh. Bisa dipisah kan konstantanya? Biar ngitungnya gampang gitu. Ya. Oke? Kayak gitu ya. Oke, ya ini udah TDK 1, TDK 2. Langsung contoh soal yang expert kali ya. Oh, inilah TDK 1. Ini kan udah TDK 2 kayak gitu-gitu aja. TDK 2 apa? Cuman aturan langsung sama aturan substitusi ya. Nggak ada yang lebih susah dari aturan substitusi. Paling susah substitusi aja gitu ya.
Kalau kalian ketemu soal, aduh Kak, ini nggak bisa substitusi, udah berarti kalian misalkan kalau di ujian jawab aja, nggak bisa pakai substitusi, gitu aja jelasinnya. Karena emang, misalkan yang nggak bisa pakai substitusi kayak gini misalkan. Integral dari cos X kuadrat misalkan. Atau misalkan eh, integral dari sin X per X. Ini nggak bisa pakai substitusi. Kalian mau coba apapun U-nya, U aksennya tuh nggak ada di sini. U aksen atau kelipatannya. Jadi ini nggak bisa substitusi nih. Atau ada satu lagi sih, ini juga integral dari 1/2 tambah X kuadrat misalkan. Ini nggak bisa substitusi juga nih. Oke, ini tidak bisa substitusi ini. Tidak bisa disubstitusi. Berarti alias kalian belajarnya nanti di semester 2 teknik pengintegralan. Nah, kalau misalkan ketemu bentuk-bentuk kayak gini, ini biasanya integral numerik nih. Tapi nggak disuruh cari nilai aslinya, tapi hampirannya gitu ya. Tidak bisa substitusi. Nanti kalau kita pakai integral numerik gitu ya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke. Jadi yang paling susah substitusi. Nggak ada yang lebih susah dari itu. Lanjut lagi ya. Oh, contoh aja contoh. Ntar saya contohnya. Udah maghrib belum? Maghrib dulu ya. Maghrib dulu berapa menit? 18.15 lanjut lagi ya. Oke, selamat beribadah dulu ya. Udah maghrib kan? P. Udah pada sholat kan ya? Bagi yang muslim. Suruh masuk lagi aja di grup deh. Maksudnya barangkali ada yang ketinggalan ini. Bilang, woi, join lagi woi, yang mau. Gitu. Di grup siswa ya. Soalnya saya nggak masuk grup, jadi nggak bisa ngingetin. Oh, Kak, nanti boleh bahas yang soal aku yang tadi nggak, yang nomor 35 itu. Itu Nggak, kayak banyak banget pepotongannya. nggak boleh. Bingung aku. Ini Risma yang mana sih? Nah, emang nama Risma ada banyak, Kak. Banyak. Risma ini gubernur Jawa Timur. Nah, beda dong. Sekarang ini Kemensos. Risma banyak. Ada 2 Risma, tahu? Di ini. Nah, emang iya? Tanya aja yang lain. Tahu, gak kenal. Kenalan mah. Tuh, lihat nih. Karisma tuh ada tuh. Mana? Ada Karisma, cari sendiri. Di sini. Di sini, di Zoom ini. Iya ada Risma. Nama belakangnya tapi Itu kan Karisma. beda, Kak. Nama belakang. Tetap aja. Nurani biasanya Beda lah. dipanggil Risma kan? Jangan. Bener. Nanti aja ya. Ini prioritas dulu. Ya Ya udah deh. tunggu beresin dulu nih bab berapa nih? Bab 4-nya nih. Habis bab 4 Oke. baru. Mau nanya, Siapa? aku. Boleh. Eh, Siapa? Aku Ella siapa? nanya, oh Ella, nanya ini mau di-share di, apa, recordannya ntar mau di-share di mana? Yang
Yang dapat recordnya yang ngechat ke saya aja. Oh ya ya, oke. Ya maksudnya kan yang nggak datang enak dong. Tinggal nunggu record. Gitu kan? Oke Kak, ntar aku chat deh. Ya maksudnya yang mau aja, yang chat saya Ya aja. ya. Ada di sini yang mau chat saya. Saya share catatan sama record. Oke Kak, Oke. makasih Kak. Ya, sama-sama. Lanjut lagi ya. Tadi saya mau kasih contoh buat TDK. Tadi kan TDK 2 udah kasih contoh ya. Bahwa kita, ini penting banget ya. Terutama untuk Risma gitu ya. Kita harus bisa bab 4 dulu, baru bisa bab 5 ya. Nah, tadi TDK 2 kan contohnya tadi yang aturan langsung sama substitusi ya. Jangan sampai lupa ya. Kalau nggak bisa substitusi, skip aja. Soal nggak ada soal kayak gitu ya. Eh, kita coba nanti saya break bentar. Gimana sih share screen teh? Ini saya pesan martabak sih, belum datang martabaknya nih. Nah, ntar kita lihat dulu soal. Nah, saya mau coba latihan soal buat kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Mana sih? Nah, ini kan TDK 1 ini ya. Nah, ini soalnya nih. Kita latihan soal dulu untuk TDK 1. Basicnya sama ya. Oke. Oke. Dia nanya G aksen. Suruh ajak lagi ya. Bilang ajak lagi yang di grup. Kalau yang mau ya, yang mau aja ya. Saya nggak maksa. Yang A, kita mau hitung G aksen. Yang A dulu deh, saya tanya. G aksennya apa? Apa G aksennya? Apa? Apa, Nes? Apa, Lar? Kelar? Apa G aksennya? Yang A. Sin X gak sih? Kenapa? Ya karena aturannya gitu. Ya apa? Coba jelasin. Karena TDK 1 dong. Ya iya kan aturannya begitu. Iya, bilang karena TDK 1. Ini alasannya karena TDK 1, ya kan? Iya. Ya. Kalau yang D, apa? G aksennya. Kalau yang D apa G aksennya? Apa? Ingat lagi ya bentuk TDK 1 ya. Nih, bentuk TDK 1 kayak gini nih. Berarti itu dimisalin gak sih Kak? Misalin AP. Yang D. Wah, Oh, ah misalin. yang Misalin apa? yang yang D kan? Heeh. Oh yang D. Yang D. Oh enggak, langsung aja gak sih? Oh, X-nya X in dikeluarin X. dulu. X-nya dikeluarin dulu. Bukan X in X ya? Bukan. Bukan, serius. X-nya kan Maksudnya, aturannya kan ada bisa keluar ke depan. kenapa? Ya kena aturannya. Terus yang turunannya X in X apaan? Yang enggak yang jawabannya G aksen X sama dengan X in X itu kalau GX-nya gimana? Aturan perkalian. Apa Asmi? Apa yang kalau apa? Kira-kira pertanyaannya apa supaya G aksennya itu X in X? Misalkan ada soal E nih. Emang bisa. GX sama dengan apa kira-kira? Supaya G aksennya tuh X in X. Ya integral dari 1 sampai X T sin T. Nah, ini baru jawabannya X in X ya. Oke? Baru ini jawabannya X in X nih yang E. Iya nggak?
Ya, jadi ingat prinsip TDK 1. Sepakat nggak yang E itu jawabannya X in X, G aksennya? Ya, iya ya. Karena ingat, TDK 1 itu harus apa fungsinya? T semua ya. Harus FT semua. Harus dalam T semua. Oke, dan batasnya ya X yang di atas ya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan yang D jawabannya bukan X in X ya. Karena itu X-nya bukan T ini. Ya, ini bukan T kan. Jadi begitu. Jawabannya nggak boleh X in X ya, yang D. Justru yang D itu kita, X itu menurut variabel T adalah konstanta. Berarti bisa dikeluarin. Keluarin. Ya, jadi Gx itu sama dengan X dikali integral dari 1 sampai X sin T dt. Gitu, digituin dulu. Karena TDK 1 bisa kita pakai kalau fungsinya T semua ya. Terus G aksennya apa dong berarti? G aksennya gimana? Pakai aturan apa? Pakai aturan apa? Perkalian ya. Perkalian. Perkalian. Ini jadi U-nya, ini jadi V-nya. Itu ya. Aturan perkalian. Gimana aturan perkalian? U aksen V, gitu kan? U aksen V ditambah U, V aksennya apa? V aksennya pakai TDK 1, yaitu sin X. Udah beres. Tapi gini, kalau misalkan ini masih bisa diintegralin, lanjutin aja ya. Ternyata masih bisa ya. Ya udah lanjutin aja ya. Berarti integrasin apa? Integrasin min cos ya. Min cos T dihitung dari 1 sampai X gitu kan. Tambah X sin X. Terus ini tinggal finishing aja ya. Minusnya dikeluarin aja. Berarti kan cos X min cos 1. Sepakat? Tambah X sin X. Ada pertanyaan yang D? Ya tinggal beresin aja dah. Min cos X tambah cos 1 tambah X sin X. Ada pertanyaan? Gampang ya? Hati-hati ya. Jadi ingat TDK 1 itu syaratnya harus fungsinya T semua yang di dalam integral. Kalau misalkan masih ada huruf selain T, dikeluarin ya, dipisahin. Pakai aturan yang ini ya. Nih aturan yang ini nih. Oke. Oke, itu yang D. Kalau yang B gimana? Kalau yang B gimana? B Bogor, B Bogor. B gimana? Itu dari integral sin X ke A gak sih, Kak? Dijadi 2. Maksudnya? Yang gimana? Sorry, ulangi. Oh, salah. Aku kira yang bacanya yang C, Kak. Yang B yang ini. Yang B gimana? Langsung aja dimasukin sin X kuadrat kali 2X. Kok bisa gitu? Misalnya, kan itu X kuadrat, itunya kan T. Alasannya yang bagus dong. Nggak Alasannya tahu, Kak, adalah alasannya. apa? Nggak tahu alasannya, Mas. Alasannya aturan rantai lah. Ya, itu. Kan yang kita tahu yang gini nih. Kita tuh ini masalah ya. Kenapa masalah? Yang kita tahu kan batas atasnya X. Setuju nggak? Batas atasnya nih X, bukan X kuadrat. Nah, ini jadi masalah kalau batas atasnya X kuadrat. Karena yang kita tahu batas atasnya apa? X. Nah, ini mungkin jadi tujuan kita adalah, mungkin yang jadi masalah adalah, ya. Yang jadi masalah adalah, bagaimana kalau kita misalkan disuruh mencari turunan dari integral dari A sampai, tapi ini bukan X.
GX misalkan. Jadi bisa X kuadrat, bisa sin X, bisa cos X, bisa apapun itulah. Pokoknya bukan X. Ya, itu kan jadi masalah kan? Karena kan yang kita tahu kan batas atasnya X kan ya? Iya nggak? Itu yang jadi masalah. Nah, ternyata solusinya adalah kita misalin F besar X itu sama dengan integral dari A sampai X FT dt. Nah, maka kalau saya tanya F aksen X hasilnya apa? F besar aksen X hasilnya apa? Hasilnya apa F besar aksen X? Apa? Apa turunan dari F besar aksen? Apa turunan dari F besar? Apa F besar aksennya? Masa udah cepat lupa, baru aja. Itu di sebelah kiri tuh. Apa? F besar aksennya apa? F kecil. F kecil, kenapa? Ya, inget kenapa kakak ajarin? Ya karena TDK 1 dong, bilang kayak gitu dong. Ini kan TDK 1. Maksudnya karena apa? Maksudnya karena sifatnya begitu, AP, nggak menjelaskan apa-apa. Karena TDK 1 ya. Gitu ya. Maksudnya pakai KBBI lah, TTKI lah. Gimana sih? Yang jelas F kecil X ya. Kenapa? Karena TDK 1. Karena TDK 1 ini. Aman kan sampai sini? Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanyakan ini ya. Ya, saya malas nulis lagi, kopas aja ya. Aduh, ini agak nyempil ya sini. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak hubungan antara ini sama F besar X? Ada nggak? Hubungan ini sama F besar X. Ada nggak hubungannya? Kaitannya apa kira-kira? Ada nggak? D per dx dari apa kira-kira? Ada nggak polanya sama F besar X? Jadi ini adalah apa? F besar GX. Kan ya kan? Kalau ini X, ini X. Kalau ini GX, ya itu juga GX, ya nggak? Gitu. Dan ini pakai aturan rantai, ya. Ini aturan rantai. Gimana sih aturan rantai itu bunyinya? Turunan luar, di sini lah ya. Atau di sini mod ya. Di sini aja deh E-nya. Ya, turunan luar kurangi turunan dalam ya. Turunan luarnya apa? F besar aksen GX gitu kan. Dikali turunan dalamnya G aksen X. F besar aksen itu apa? F besar aksen adalah F kecil. Ya udah. F kecil GX dikali G aksen X begitu. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal T-nya tinggal diganti GX ya kan? Oke. Lihat nih ya. T-nya kan tadi kan kalau tadi kan T-nya tinggal diganti X ya. Jadi fx gitu kan. Ini tinggal T-nya diganti GX. T-nya diganti GX, kemudian jangan lupa dikalikan turunannya. Gitu ya. Gampang ya. T-nya ganti aja sama GX-nya gitu. Tapi jangan lupa dikalikan turunan dari batasnya. Kayak gitu. Oke? Jadi bisa dong jawab yang B.
Jadi yang B itu G aksen X-nya sama dengan T-nya tinggal diganti. Tadi kan saya bilang T-nya diganti sama GX. Jadi FGX kan. Ya kalau ini T-nya diganti jadi X kuadrat, jadi sin X kuadrat kan. Jangan lupa dikalikan turunan X kuadrat adalah 2X. Oke? Sedangkan yang C gimana? Yang C masalah juga. Karena yang kita tahu adalah batasnya itu, yang satu batasnya bilangan, atau bahkan kita tahu ini ya. Kita tahu ini kan sekarang ya. Udah tahu apa namanya? Udah tahu aturan rantai ya. Nah, yang kita tahu kan batasnya salah satunya fungsi kan ya. Salah satunya fungsi, salah satunya bilangan. Ya, jadi fungsinya itu salah satu. Tapi gimana kalau fungsinya itu kayak gini, kedua batasnya itu fungsi. Nah, ini kan jadi masalah. Yang kita lakukan adalah pakai sifat penjumlahan. Tuh. Jadi integral dari sin X sampai biasanya sampai 0 gitu ya. Sebenarnya sampai bilangan apa aja ya. Sampai A sin T dt tambah integral dari A sampai cos X sin T dt. Tapi ini masih masalah lagi. Yang sebelah kiri masalah. Kenapa masalah? Karena yang kita tahu, yang jadi fungsi itu di atas kan. Di atas kan. Kalau di bawah gimana? Ya tinggal balikin aja. Jadi minus integral dari A sampai sin X sin T dt tambah integral dari A sampai cos X sin T dt. Gitu ya. Terus cari GX-nya pakai apa? Pakai aturan rantai gitu ya. Mungkin saya kasih judul sini aturan rantai TDK1 ya. Terus pakai aturan rantai kan? Pakai aturan rantai. Minusnya tulis dulu. Terus T-nya diganti sin X kan? Sin X dikali turunan sin X apa? Cos X. Ditambah sin T-nya diganti cos X. Sin cos X dikali turunan cos apa? Min sin. Udah beres ya, tinggal dirapi-rapi. Ada pertanyaan? B sama C? Kak, maaf, kenapa tadi batasnya A, Kak? Karena yang tadi jadi masalah yang C gimana? Masalah yang C apa masalah yang C? Yang C itu kan yang jadi masalah batasnya itu fungsi dua-duanya. Ya enggak? Yang kita tahu apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah batasnya salah satu doang fungsinya, nggak boleh dua-duanya. Itulah kenapa saya pisah. Kan ada sifat penjumlahan kan? Masa lupa sifat penjumlahan? Integral dari A sampai B itu Pakai sama dengan kasih, Kak. integral dari A sampai C tambah integral C sampai B. Ya udah C-nya bilangan aja, random. Atau saya ini pakai A gitu. Jelas nggak? Jelas, Kak. Sifat penjumlahan ya. A-nya boleh apa aja, boleh 0, boleh 1, terserah. Tapi saya mah A aja ya. Oke? Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Ya, satu lagi ya integral numerik ya. Integral numerik sebenarnya yang tadi yang jadi masalah. Yang jadi masalah kita. Suruh ngitung ini misalkan. Ya. Ini jadi masalah nih. Misalkan dikasih batas aja. Ini misalkan dari 1 sampai 2. Dari pi sampai 5. Kayak gitu. Ini nggak bisa disubstitusi sebenarnya ya. Ya iyalah ya. Ini yang bakal kita hitung sebenarnya. Fungsi-fungsi seperti ini yang bakal kita hitung. Ya. Fungsi-fungsi seperti ini yang kita bakal hitung ya.
Bentar, saya lihat Shopee dulu. Ya, ini yang jadi masalah nih. Oke, ini jadi masalah. Nah, karena kita nggak bisa mencari nilai aslinya, yang kita bisa lakukan adalah menghampiri, oke? Ya, jadi ini nggak bisa pakai TDK2 ya, atau TDK2 ya, seenggaknya gitu ya. Nggak bisa pakai TDK2 karena kan TDK2 harus cari apa? Harus cari apa namanya? Harus cari anti turunannya kan, gitu ya. Terus gimana Kak? Ya ini kita cuma bisa hampiri aja ya. Kita cuma bisa hampiri, gitu ya. Kita cuma bisa hampiri. Kita hampiri dengan beberapa metode. Oke, bentar. Shopee Put saya nyampe. Oke. Sebentar. Ya, jadi kita bisa hampiri dengan yang kita sebut sebagai integral numerik ya. Gitu. Jadi integral numerik itu sebenarnya ya ada beberapa metode ya. Metode pertama adalah ini aja ya. Ini aja nih. Nah, ini. Ada jumlah Riemann ya, ada jumlah Riemann. Jadi kalau jumlah Riemann itu aturan trapesium gitu, aturan persegi panjang gitu ya. Jumlah Riemann, aturan trapesium, sama aturan Simpson gitu ya. Atau parabola ya. Saya tuh lebih senang aturan parabola ya senangnya. Karena Simpson itu ada banyak ininya, ada banyak apa namanya bunyinya ya. Aturan parabola sih yang nanti kita pakai ya. Oke, aturan parabola. Nah, jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan gimana? Ya ingat aja. Kalau jumlah Riemann kiri saya bilangnya ini ya. Ln ya. Oke. Ln ya. Ln sama dengan gimana? Sama dengan apa? Sebenarnya tadi saya udah jelasin ya di awal-awal ya. Yang ini nih saya jelasin yang ini nih. Nah, ini nih tuh. Ini sebenarnya ya gunanya untuk ngitung integral tentu ya. Gitu ya. Ya, bahkan saya udah tulis di awal-awal tadi kan ya. Aturan persegi panjang ya. Atau jumlah Riemann.
Jadi kalau ln itu ya ini. Jadi kita nggak, nanti n-nya bakal dikasih ya. Nggak usah khawatir, n-nya bakal dikasih. Oke, n-nya bakal dikasih karena kalau kita limitkan nggak bisa dihitung. Kenapa? Kalau kita limitkan kan sama dengan mengintegralkan. Jelas tadi kita nggak bisa mengintegralkan kan? Ngintegralin aja nggak bisa, apalagi suruh ngelimitin, ya. Makin kacau ya. Oke, jadi kalau untuk ini xi min 1 ya. Oke, ini mager banget tulisnya. Xi min 1. Kalau Riemann kiri. Kalau Riemann kanan, xi. Riemann kanan, xi. Ya, barnya tinggal dihapus saja. Oke. Kemudian ada satu lagi Riemann tengah. Saya sebutnya mn ya. Riemann tengah gimana? Sigma I sama dengan 1 sampai N. Tapi X-nya itu di tengah-tengah antara Riemann kiri sama Riemann kanan. Yaitu Xi min 1 tambah Xi dibagi 2 ya. Gitu. Ya. Nanti kalau misalkan diekspresikan gitu ya dalam bentuk ini, jadi ini delta X dikali, kan delta X-nya bisa keluar ya. Delta X dikali sigma ini kan. Sigma itu apa? F. Kan dari 1 ya. 1, masukin I-nya 1. 1 kurang 1, 0 kan ya. Fx 0 tambah Fx 1 tambah Fx 2 dan seterusnya sampai ya di sini sampai Fxn min 1 ya. Fxn min 1. Sedangkan Riemann kanan sampai n min 1 ya, kan terakhir sampai n ya. Oke? Itu hati-hati ya. Jangan kebablasan, bakal salah. Kemudian kalau Riemann kanan itu mulainya dari 1 I-nya kan. Maksudnya I-nya 1 masukin ke XI ya, Fx 1 kan ya. Ya, jadi mungkin ini tinggal digeser aja kan sebenarnya. Fx 1 ditambah Fx 2. Ini sengaja saya buat kayak gini biar kelihatan pergeserannya. Sampai, ya masih ada Fx min 1, terakhir sampai mana? Sampai N. Jadi tinggal geser aja. Ya. Tinggal bergeser gitu ya. Oke? Ya, enak kan ya? Riemann kiri, Riemann kanan tinggal bergeser aja. Tapi saya mebetin aja deh. Ya, kalau Riemann tengah ya udahlah ya. Cari tengah-tengah antara X0 sama X1. Itulah yang suku pertama, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya aturan trapesium. Nah, tapi gini, cara mengingat Riemann kiri, kanan, tengah itu ya kita bikin apa? Jadi alih-alih kita fokus ke gimana nih? Jadi daripada kita fokus ke seluruh integralnya, kita fokus ke apa? Irisannya aja kan ya? Kita fokus ke irisannya. Ya. Ya gitulah. Kita fokus ke irisannya. Jadi maksudnya ini, kita fokusnya ke selang XI sampai XI min 1, ya kan? Ya. XI sampai XI min 1. Jadi misalkan kita punya, ya di sini misalkan XI, oke, di sini XI, oke, sorry, di sini XI min 1, di sini XI ya. Nah, itu fokusnya. Terus misalkan fungsi kita kayak gini. Fungsi kita kayak gini. Oke. Nah, fungsi kita kayak gini. Riemann kiri yang mana ketinggiannya? Ini Riemann kiri nih. Ini Riemann kiri kan? Jadi Riemann kiri itu yang ini. Ya, saya nggak usah kasih keterangan itu. Ini Riemann kiri nih. Oke. Kalau ini Riemann kanan. Ini Riemann kanan. Ya kan, Riemann kanan kan fxi kan?
Ya, fxi kan, fxi delta x ya. Ini delta x nih. Ini delta x. Kemudian ini apa? Yang ini fxi min 1 kan ya? Oh, padahal mah gambar langsung di sini aja. Di sini fxi min 1. Ini fxi kan ketinggiannya. Gitu kan? Ya, jadi itu cara ngingetnya tuh ya rumus persegi panjangnya aja diingat ya. Rumus persegi panjangnya. Gitu. Kalau di tengah yang mana kira-kira? Berarti kalian harus cari tengah-tengahnya dulu. Ini tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya. Nah, ini Riman. Nah, ini kan tengah-tengahnya. Terus cari nilai fungsinya. Begitu. Oke? Itulah bedanya ya. Riman tengah, riman kiri, riman kanan. Oke? Dan seterusnya lah ya. Ini masalah ketinggian aja kan ya. Kemudian satu lagi ada aturan trapesium. Nah, kalau aturan trapesium, gini idenya. Bentar, saya kasih beda warna nih. Warna apa ya? Ini aja deh. Nah, kalau trapesium gini berarti kan kita ngampirnya pakai trapesium. Trapesiumnya kayak gimana? Kayak gini. Nih. Oke, kayak gini nih. Gitulah ya. Kayak gini ya. Oke, aduh gambarnya kurang bagus nih. Nah, kayak gitu ya. Rumus trapesium gimana? Rumus trapesium gimana? Ini trapesium yang ini nih. Nah, tuh yang ini nih. Gimana rumus trapesium? Nah, rumus trapesium saya bilangnya T aja ya. T besar N sama dengan, tetap tulis sigmanya. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Gimana rumus trapesium? Jumlah sisi sejajar ya kan? Itu kan jumlah sisi sejajar dibagi berapa? Bagi 2 dibagi 2 dikali ketinggiannya delta X. Kayak gitu. Ya enggak? Nanti delta X-nya bisa keluar. Ya, delta X-nya bisa keluar. Delta X per 2 dikeluarin. Sisa sigma ini kan. Sigma ini kan tinggal masukin dikit-dikit aja ya. Kita masukin kalau I-nya 1. Langsung aja ya. Kalau I-nya 1 apa? Kalau I-nya 1 berarti kan jadi fx0 tambah fx1 gitu kan. Kalau I-nya 1. Kalau I-nya 2, fx1 tambah fx2. Kelihatan nggak polanya? Kelihatan ya? Tambah dan seterusnya sampai yang sampai terakhir n ya. Fxn min 1 tambah fxn. Nah, kayak gitu. Ya, jadi saya kurung-kurungin ya. Jadi ya ini ya tinggal masukin ya I-nya 0. Sorry, I-nya 1, I-nya 2 sampai n gitu ya. Kamu lihat deh bahwa fx0 itu sendirian. fx0 sendirian tapi fx1, fx2 di sini kan ada temannya juga kan di sini. Sampai fxn-1 itu punya pasangan ya. Punya pasangan di tempat lain ya. Tapi di ujung-ujungnya nggak ada. Jadi ini sama dengan delta x per 2 dikali fx0 tambah, nah sisanya 2 kali.
2fx1 tambah 2fx2 dan seterusnya sampai 2 kali fxn min 1 tambah yang terakhir fxn ya. Nah, kayak gitu. Jadi aturan trapesium, jadi sebenarnya kalian tuh ya, yang penting tuh rumus trapesium kan, ya. Kalau misalkan amit-amit lupa ke yang paling bawah gitu ya. Ya dari rumus trapesium sebenarnya kan ya. Maksudnya kalau kalian paham tuh kalian nggak usah ngafalin jatuhnya gitu ya. Begitu. Nah, ada satu lagi namanya aturan parabola. Aturan parabola misalkan PN, nah tapi untuk parabola ini agak sedikit berbeda ya. Oke, ini Riemann kiri, Riemann kanan, titik tengah, trapesium. Nah, untuk Simpson atau parabola, kita menggunakan ini. Oke, jadi parabola nih kayak gini pendekatannya nanti. Nih, kayak gini parabola. Nanti di mana? Nah, kayak gini, ini ada rumusnya nih. Walaupun sebenarnya, ya saya kurang suka sih rumus jadi gitu ya. Maksudnya kan kayak jatuhnya balik lagi ke SMA ya. Maksudnya kayak terima aja jadi misalkan rumus kerucut pi per 3 sepertiga pi r kuadrat kali t. Nah, kenapa coba kayak gitu kan? Ya kayak y gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti bisa dibuktiin pakai benda putar ya. Ya maksudnya begitu ya. Kalian nanti ini bagusnya dicoba gitu ya, mencari luas daerah di bawah parabola ya. Ini ada kok exercise-nya ya di buku ya. Atau baca aja keterangannya di buku Purcell ya. Jadi ini tuh kayak luas daerah di bawah parabola gitu ya. Dimana nanti ini kita ambil H-nya tuh delta X ya. Kita ambil H-nya delta X, you know lah ya, H-nya delta X. Kemudian C-nya itu nanti nilai fungsi, CDA-nya nilai fungsi. Dimana C itu nanti bakal jadi, oh ya, ini kita fungsinya, apa, N-nya harus genap ya. Untuk parabola N-nya harus genap. Makanya nanti ini, saya misalnya bukan XI min 1 XI ya, tapi X2I. Ini X2I, kalau mulai dari 1, X2I min 2 ya. X2I min 2, sorry. Fx2I min 2, kemudian Fx2I min 1, itu yang D-nya. Terus yang E-nya Fx2I. Nah, kita ngambil itu ya. Kita ngambil ini. Nanti kita N-nya itu harus genap ya, kalau untuk parabola ya. Kalau untuk parabola, N-nya genap ya. N genap gitu ya. Kalau N genap artinya apa sih? N genap itu artinya kan N sama dengan 2 kali sesuatu ya. Dimana K-nya bilangan bulat ya. K bulat positif. Bulat positif ya. Nanti PN gitu ya. Kita bilangnya PN aja ya. PN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari, oke, ikutin rumusnya. H per 3. H kita apa? Delta X kan? Oh, ini bukan N, sorry. Ini K. Sorry, K. Delta X per 3 dikali apa? C-nya apa? Fx2I min 2 tambah, ya terima jadi dulu aja ya. Untuk rumus parabola ini, luas daerah di bawah parabola. 4Fx2I min 1 tambah 141 ya. Fx2I. Seperti biasa, delta X-nya bisa keluar kan? Delta X per 3-nya bisa keluar. Kenapa? Karena nggak ada I-nya. Yang punya I-nya ini justru. Oke, masukin I-nya 1. Masukin I-nya 1 dapat 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. Fx 0 tambah 4 Fx1 tambah Fx2 gitu kan. Itu kalau I-nya
1. Ditambah, kalau I-nya 2, I-nya 2, 2 kali 2, 4 kurang 2, 2 ya. Fx2 lagi. Nah, tuh lihat Fx2 ada lagi kan? Tambah 4Fx3 tambah Fx4. Ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir sampai K ya. Sampai K, 2K itu kan N ya. 2K itu N ya. Nah, sampai K, 2K itu N, berarti emang pas gitu ya. F, X, 2K itu N, N min 2, tambah 4 F, X, N min 1, tambah yang terakhir, F, X, N. Oke. Nah, ini saya kurung-kurungin aja ya. Nah, biar kelihatan tuh kelompok-kelompoknya tuh ya. Sepakat? Sepakat? Terus lihat deh, yang dijumlahkan 2 kali yang mana? Ini nih, Fx2. Fx2 dijumlahkan 2 kali, tapi yang di tengah-tengahnya enggak ya, 4Fx1, 4Fx3 enggak. Karena ya, enggak nempel ya. Fx4 juga, sama ini juga. Tapi yang di paling ujungnya enggak ya. Berarti kelihatan dong polanya gimana? Kelihatan banget ya. Berarti sama dengan delta X per 3 dikali Fx0-nya 1 aja, terus 4Fx1 tambah Fx2. Nah, ini yang di tengah-tengah pasti 2 kali Fx2. Ditambah 4Fx3. Ya, jadi ini ditambahin gara-gara sini nambah 2 di sini ya. Oke, di sini itu ya. 4Fx3 ditambah 2Fx4 ditambah bla 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 ditambah itu 2Fxn min 2 kan ya. 2Fxn min 2 tambah 4F. Jadi sebelum 1 harus 4 dulu ya. Sebelum terakhir itu harus ada 4 dulu. Dan setelah yang pertama harus ada 4 juga ya. Tambah Fxn. Kayak gitu ya polanya ya. Jadi kelihatan kan perbandingan antara trapesium sama parabola ya. Jadi kalau ya kelihatan polanya ya. Kalau aturan persegi panjang polanya tuh satu semua. 1 1 1 1 1 gitu ya. Kalau trapesium 1 2 2 2 2 2 2 2 1. Kalau parabola 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 gitu ya. Kayak gitu kan ya. Ya jadi Riemann nih, saya ingetin Riemann. Jadi gimana bentuknya? Delta X. Terus ininya polanya 1 1 dan seterusnya gitu ya. 1 1 1 gitu ya. Tapi delta X ya depannya ya. Delta X dikali. Kalau Riemann. Kalau trapesium tadi delta X bagi 2 ya. Hati-hati ya. Delta X bagi 2. Oke, delta X bagi 2. Delta X bagi 2. Terus polanya 1 2 2 2 2 2 1. Kalau parabola ya jadi emang tinggal langsung pakai aja sih emang. Tapi maksudnya gini, harus tahu maksudnya gimana ya? Seenggaknya kalian tahulah ceritanya. Why? Rumusnya begini gitu ya. Terutama untuk parabola ya, kalian harus tahu kenapa bisa begini. Kenapa bisa begini, ini tolong dipahami gitu ya. Atau kalau bisa dicari tahu sih. Seenggaknya tahu aja, nggak perlu dihafalin ya. Seenggaknya tahu gitu ya. Oke? Seenggaknya tahu gitu ya, kenapa bisa begini gitu ya. Kenapa gitu ya. Pakai di ujian gak, Kak? Jangan mikirin seperti itu, Mbak, ya. Justru di kuliah ini yang penting tuh apa ya? Jangan terima jadi maksud saya. Bisa aja kalian dibohongi sama rumus ini. Jangan kayak di SMA. Di SMA kan guru ngomong A, oke kita nurut. Padahal kan bisa aja salah.
Maksudnya tuh harus tahu kenapa gitu ya. Maksudnya kan kalau ngomong guru ngomong A, tapi kan ada konteksnya kan. Kita pakai A harus pas kondisi apa gitu kan. Itu kan artinya harus tahu kenapa. Ya. Bisa aja kepake di ujian. Sebenarnya enggak sih, tapi enggak harus tahu kenapa ya. Ada di Purcell latihannya gitu ya. Seenggaknya tahu, tapi kalau kalian nggak mau tahu ya udah terserah sih. Tapi cepat lupa aja sih. Satu, kalau untuk parabola itu dibagi 3, terus polanya 1, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya 2, 4, 1 gitu ya. Jangan lupa ya, ada 4 dulu ya. Karena kan polanya kan 1, 4, 1 ya. Gitu. Oke? Bentar, saya kasih contoh. Contoh. Bentar. Saya kasih contoh. Mana ya? Ntar dulu deh, ini saya nunjukin aja nih idenya. Ya, jadi ini sebenarnya saya udah coba kerjain ya. Nggak terlalu susah buktinya sebenarnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari parabolanya. Oke? Kita mencari parabolanya. Jadi parabolanya itu dimisalin ini. Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kamu misalin nih. Tapi yang kita perlu cari apa? Dan parabolanya melalui ini. Jadi kita taruh aja ini misalkan di 0 gitu ya. Ini tuh 0 ya. Koordinatnya 0 ya. Kalau ini 0 berarti kan ini H, ini min H kan ya. Nah, itu idenya tuh. Ya. Berarti kan titik kita kan min H, C, 0, D sama H, E kan. Dan misalkan parabolanya Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Oke? Itu dulu. Berarti kan luas daerah parabola gimana? Ya integralin aja kan. Integral dari min H sampai H parabolanya. Ya nggak? Nah, itu idenya. Nanti bakal dapat ini. Dan kita harus cari apa? Tadi kan PQR kan ya? Tinggal P sama R aja kan? Nah, nanti tinggal substitusi aja ke parabola, bakal dapat hasilnya ini. Sederhana nggak? Sederhana ya. Ini juga buat apa ya? Bisa aja keluar di ujian bagian esai itu. Nggak ada bercanda. Maksudnya ini juga pemahaman menghitung luas daerah gitu, sama menyelesaikan apa? Mencari fungsi gitu kan. Jadi emang nggak terlalu susah ya buktinya ya. Nanti saya taruh aja di notes. Ya, oke? Nah, contohnya misalkan buktinya nggak susah. Ini buktinya tinggal manfaatin informasi yang ini. Nah, ini nih, informasi ini yang paling penting nih. Ya, sama nanti rumus luasnya. Luasnya kan yang tadi. Luas itu kan integral tentu kan? Integral dari min H sampai H. Kenapa dari min H sampai H? You know lah ya. Oke, kayak gitu ya nanti dicoba ya nantilah balik lagi. Contohnya misalkan salah. Nah, ini contohnya. Kita coba sama error ya. Nah, kalau untuk error santai aja lah error, bakal dikasih kok rumusnya. Ya, Kalau galat gitu suka masuk ke ujian gitu nggak, Kak? bisa jadi. Ya lihat aja soal-soal tahun lalu. Lihat aja coba. Lihat aja sendiri nih, tahun lalu nih. Tahun lalu mana ya? Bagian A.
Nah, lihat nih, ini jumlah Riemann kiri ada keluar kan? Tapi error bisa aja keluar. Lihat aja soal-soal tahun berapa. Tahun... Ntar lihat dulu soalnya deh. Nah, ini soal mana anjir? Maksudnya gini, kalau misalkan keluar soal error, errornya bakal dikasih ya. Nah, ini kan lihat ya, tuh. Ada soal ini kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan soal error keluar, bakal dikasih tahu kok rumusnya ya. Bakal dikasih tahu rumusnya. Atau lihat aja soal tutorial kan. Soal tutorial kan ada ini. Di soal tutorial ada soal ini nggak? Ada soal error nggak? Ada kan? Itu maksudnya bakal keluar. Kalian jangan, ya bisa, jangan apa? Emang polanya nggak ada sih, tapi bisa aja keluar ya. Bahkan di quiz pun bisa keluar. Kalau di quiz bisa keluar, tapi di ujian nggak tahu. Kita coba nomor 1. Bakal dikasih kok rumusnya ya. Tinggal pakai aja. Makanya saya mau jelasin cara makainya. Oke, kita perlu apa aja untuk menentukan jumlah Riemann atau aturan trapesium atau aturan parabola? Yang biasa ya, kita butuh delta X sama apa? Sama XI ya. XI-nya. Untuk mencari delta X kita harus tahu apa aja? Harus tahu A, harus tahu B, kemudian nanti fx-nya juga. Fx-nya apa? 1/1 tambah X kuadrat. Sama harus tahu N-nya. N-nya bakal dikasih. Nggak usah khawatir. Dan N-nya nggak mungkin lebih dari 10 ya. Pasti satuan gitu ya. Di bawah, nggak lebih dari 10 harusnya. Terus, mencari apa? Butuh delta X kan? Kita butuh delta X. Delta X sama dengan, tulis rumusnya nggak apa-apa. Delta X sama dengan B min A per N. B-nya 3, A-nya 1, N-nya 4. Kemudian XI-nya apa? A ditambah I delta X. Lupa ditulis sama teman-teman setengah. Terus XI-nya di bawah aja deh. XI-nya apa? Oh, di atas aja deh. Maaf ya labil. XI sama dengan A ditambah I 1 delta X. tambah setengah I. Ya, berarti A-nya langsung aja 1. I kali setengah, I per 2 ya. Oke? Terus kita cari apa? Ya tinggal masukin aja kan kalau pakai apa? Riemann kiri ya. Oke, Riemann kiri. Riemann kiri sama dengan, gimana rumusnya? Delta X dikali, mulai dari 0 ya. Fx 0 ditambah Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3. Stop ya. Kenapa sampai Fx3? Kan sampai N-1 ya. Apa kan rumusnya kan I-1, tapi masukin N kan jadi N-1 kan? Setuju nggak? Terus masukin delta X-nya. Berapa delta X-nya? Setengah. Fx0, masukin 0 I-nya. 1 tambah 0, 1. Fx1, 1 tambah setengah. 1,5 gitu kan. Fx2, 2 kan. Kan tinggal tambah setengah aja. Ya kan? Nih, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, ya kan? Nanti tinggal hitung. Ya. Tinggal hitung berapa kira-kira. Atau jadi tinggal masukin aja 1 ke sini. Ya kan? 1/1 tambah 1. 1/1 tambah 1,5 kuadrat dan seterusnya gitu ya. Gitu ya, oke. Atau nanti kita pakai kalkulator aja ya. Anggap aja kita mau cari hasilnya ya. Kita mau lihat ininya. Mau lihat seberapa jauh sih hasilnya sama kenyataannya gitu ya. Kita mau lihat apa? Seberapa jauh ya. Berarti kan Fx-nya apa sih? 1/1
1 ditambah X kuadrat. Disuruh hitung, mungkin setengahnya, ya setengah dikali F1 tambah F1,5 tambah F2 tambah F2,5. Berapa hasilnya? 0, nah ini kan bagus kan? 0,5728. Oke, hasilnya kurang lebih 0,5728. Enaknya berapa angka belakang koma ya? Tambah lagi nih, 1. Gitu ya. 57281. Kalau Riemann kanan yang bedanya apa yang beda? Kalau Riemann kanan. Perbedaannya apa kalau Riemann kanan? Tinggal geser aja kan? Tinggal geser aja kan? Delta X dikali, ya tinggal geser. Kita mulainya bukan dari fx0 lagi, tapi mulainya dari fx1. Dan berakhir di fx4. Ya nggak? Begitu. Sama dengan setengah dikali, ya udah tinggal dikopas aja ya. Tinggal dikopas. Nah, bentar. Berarti kan mau kopasnya dari F1,5 aja ya. Begitu kan? Kan enak kan, tinggal geser-geser aja. Bakal kita bisa jawab semua ini ya, semua apa namanya? Semua case. Nah, yang terakhir apa? F berapa kira-kira? F3 ya? F3. Nah, hitung kurang lebih berapa? Tinggal diedit aja yang tadi. Yang ini dikalikan 0, kita hilangkan, ditambah F3 kan ya? Nah, lihat. 0,37281. 0,37281. Itu kalau Riemann kanan ya. Kalau Riemann tengah ya tinggal tengah-tengahnya aja ya. Kalau Riemann tengah tinggal tengah-tengahnya aja. Jadi nanti Mn bakal sama dengan delta X dikali, kan tinggal tengah-tengahnya aja kan. Fxi, ini kan Fxi ya ceritanya. Fxi, Xi tambah Xi min 1 tambah Xi bagi 2, ya tengah-tengahnya aja. Tengah-tengah antara 1 sama 1,5. Yaitu 1,25. Oke. Jadi ini F1,25. F1,25 ditambah F1,75 tambah F2,25 tambah F2,75. Nah, kita ngitungnya nanti aja ya. Kenapa? Karena bentuknya tuh beda sama yang di atas ya. Nanti aja ya. Terakhir aja ya. Oke, ini langsung aja hasilnya apa. Aturan trapesium gimana? Delta X per 2, langsung aja ya. Delta X per 2 apa? 1/4 ya. Saya harusnya jawabnya setengah aja langsung ya. Delta X per 2 kan 1/4. 1/4 dikali F0 berapa? Fx0 berapa? Fx0? F1 kan? F1 ditambah, nah yang di tengah-tengahnya 2 kali. 2 kali 2F1,5 tambah 2F2 tambah 2F2,5. Nah, yang terakhir, yang di XN-nya itu dikalikan 1. Ya, jangan sampai lupa ya formulanya ya. Ditambah Fx 4. Oke? Ini agak gepeng tulisannya ya. Oke nggak? Oke nggak? Nah kan, ngaco kan? Ya.
Nah, ini kita nih ya, lihat, tinggal diganti aja kan polanya. Ya. Polanya tinggal diganti aja. Oke. 1/4. Di sini 1/4 nih. Di sini F1, 2F setengah, 2F2, 2F2,5 tambah F3. Hasilnya adalah 47281. Oke, ini hasilnya 47281. Nggak muat. 0,47281. Nah, pasti ini ada yang parah nih errornya. Satu lagi parabola. Kalau parabola gimana? Dibagi 3 ya? Delta X-nya bagi 3 kan? Ingat lagi nih, ingat lagi nih. Ingat lagi nih, tuh. Delta X bagi 3. 1/6 berarti ya? 1/6 dikali. Oh, ya udah. Ini mah tinggal kopas aja nggak sih? Terus tinggal diganti polanya. Lihat deh polanya. Kan 1/4 jadi 1/6 ya, karena dibagi 3. Ya kan? Terus polanya gimana? 1, 4, ya kan? 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 kan? Ya udah, gitu aja kan? Ya jadi enak ya. Kalau kita tahu beberapa sifat, tinggal diganti-ganti aja. Apa namanya? Bilangan-bilangannya diganti aja. Ya, 1, 4, 2, 4, 1, terus ini dibagi 6. Berapa hasilnya? Nah, lihat. 0,4 0,4637 5 misalkan begitu ya. Oke, terus kita lihat hasil aslinya. Integral dari 1 sampai 3 ya. Integral dari 1 sampai 3. Coba lihat. Oke. Mungkin kita bisa more digit lah ya, biar kita lihat. Lama ya. Nah, gini hasilnya. Yang mana yang lebih bagus coba kira-kira hasilnya? Oh, 5 tengah deh satu lagi. Ini aja deh tinggal ganti 1,25. Wah, ntar ando dulu. Setengah 1,25, 1,75, 2,25 sama 2,75. F3-nya salah. 2-nya salah. Tuh kan? Nah, 45907. 45907. 45907. 45907. Dan kamu lihat bahwa aturan Riemann kiri sama Riemann kanan yang paling jelek. Karena beda, ininya aja beda ya. Oke. Di belakang komanya aja udah beda. Sisa, yang paling bagus yang mana sih kira-kira? Parabola. Parabola. Kenapa? 2 digitnya bener ya. 2 digitnya bener loh. Gitu. Oke. Trapesium sama tengah, ya tergantung lah ya. Deketan mana ya? 47.
Ini 0,9 kalau yang trapesium. Lah, yang Riemann tengah 0,4 ya? Maksudnya 63 kurang 59, 4. 72 kurang 63. Ya, malah bagusan. Ini lagi hoki aja ya. Jadi ini tuh yang parabola ya. Kita lihat yang terbaik aja ya. Jadi ini tuh aproksimasi terbaik ya. Hampiran terbaik gitu ya. Hampiran terbaik. Nomor 2 yang mana? Nomor 2 yang Riemann tengah ya. Ini nomor 2. Dalam kasus ini ya, karena bisa aja trapesium lebih bagus. Oke, yang paling jelek ya persegi panjang lah ya, jelek banget ya persegi panjang tuh. Maksudnya Riemann kiri sama Riemann kanan. Kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kan tinggal pakai aja kan? Makanya jangan sekedar dihafal gitu ya. Emang ya kalau hafal bagus gitu ya, tapi biar hafalnya makin bagus, dipahami. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Hmm? Enggak, Kak. Tinggal coba soal aja ya. Itulah bab 4. Error, ya udahlah coba sendiri aja error. Nanti aja kalau misalkan di kuis keluar soalnya baru saya jelasin. Udah kuis bab 4 kan? Iya nggak sih? Udah pada kuis bab 4 kan harusnya? Belum, Kak. Oh, udah belum. Aku belum sih. 4 sama 5 nanti kayak digabung. Oh, 4 lama. Oh, ada yang iya, tahu. Ada yang digabung 4 sama 5 ya. Bisa juga sih. Kan 4 sama 5 kan berkaitan ya. Ada juga yang digabungnya 3 sama 4. Tergantung dosen gitu. Oke. Udah? Ada lagi? Tinggal pakai aja ya. Ini kan udah saya kasih contoh ya cara pengerjaannya ya. Untuk error, lihat nanti aja deh. Atau coba sendiri dulu. Tadi yang namanya udah cabut orangnya, ya udahlah. Ada lagi pertanyaan terakhir. Lagi pertanyaan atau jadi udah beres sih bab 4-nya gitu ya, bab integralnya. Aman? Kalau nggak ada, ya udahan aja gitu maksudnya. Kalau ada ya ada nggak apa-apa. Paling beberapa menit. Clara aman? Sudah aman? Aman, Kak. Aduh. Serius? Nanti di-share lagi kan ininya? Recordnya? Enggak. Ih. Enggak. Di yang minta aja yang saya kasih. Oh ya. Yang ngechat ke saya. Oke. Nanti chat saya aja gitu ya. Kak mau minta konsul hari apa, jam berapa gitu ya. Minta apanya, record sama catatan gitu. Atau seperlunya. Oke? Ya karena udah nggak ada lagi yang ditanyain. Tadi ada yang nanya ini sih, nanya apa? Soal bab 5, cuman udah dicabut ya udah. Lah udah ya emang materi ya. Lama ya kalau jelasin materi ya. Jadi nggak bisa semua dijelasin ya. Bahkan ya bayangin aja saya jelasin materi 2 minggu dalam satu pertemuan, nggak bakal bisa ya. Yang tadi kan. Materi 2 minggu kan di kelas, 2 minggu tuh 4 pertemuan. Ceritanya kan begitu. Ya. Jadi cuman bisa segitu aja ya. Tapi emang itu yang intinya di situ sih emang intinya. Inti dari bab ini. TDK 1, TDK 2 sama yang lainnya tinggal perintilan-perintilan aja. Oke, dicukupkan aja buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konsulnya bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Oke, Selamat thank you juga, menyiapkan Kak. kuis. Makasih ya, Kak. Yo. N ya.